Shalom, mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini, kita siapkan hati, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya ya Bapa bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang memberkati segala sesuatu yang kami kerjakan ya Bapa, dan Engkau yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Sore hari ini Bapa kami rindu menikmati hadirat-Mu, kami mau datang Tuhan memuji muliakan nama-Mu, biar Engkau menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian sama-sama, nyanyi bagi Dia. Sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sumber kekuatan kita, amin. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya
kau milikku di surga. Oh, oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Aku andalkan kekuatanku. Oh, oh, oh. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia Allah sumber kekuatan, hanya kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Oh, oh, oh. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, mari menyanyi untuk Tuhan yang baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan
berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan Yesus yang baik. Dia Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Biarlah kita memuji memuliakan Tuhan sore hari ini. Segala perbuatan Tuhan ajaib, indah pada waktunya. Bahwa kami semakin hari semakin mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
saya merindu menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Di bulan Mei kemarin, terkhususnya, saya mengalami banyak sekali hal-hal yang tidak timbul dalam hati, tidak terpikirkan, tapi Tuhan sediakan semuanya bagi saya. Jadi di bulan Mei kemarin, memang di bulan-bulan sebelumnya saya pernah punya kerinduan dalam hati, Tuhan aku pengen beli sesuatu gitu ya. Beli sesuatu yang saya pengen gitu, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar saya butuhkan juga gitu, tapi ada terbersit dalam hati saya pengen beli itu, tapi saya terus tunda sampailah di bulan Mei itu saya tunda. Kenapa saya tunda? Karena saya berpikir udahlah nggak usah dibeli aja, karena ini bukan hal yang butuh sekali, bisa pakai hal-hal yang lainnya. Bisa pakai alternatif lain gitu, gak harus beli itu gitu ya. Tapi di bulan Mei kemarin, hal-hal yang pernah saya inginkan itu dalam hati saya itu, Tuhan kasih semuanya, dan itu bukan saya beli sendiri tapi dikasih sama teman-teman dan orang-orang lain. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang Kau pakai untuk memberkati saya secara pribadi, secara khusus. Saya berdoa, Tuhan terima kasih, saya sebut nama mereka satu-satu. Terima kasih untuk orang-orang ini. Tuhan pakai mereka untuk menolong saya. Tuhan pakai mereka untuk menyayangi saya, mencintai saya di tempat ini. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu saya sering mengatakan terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang ajaib. Seperti firman Tuhan mengatakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, semua Tuhan sediakan. Ya Tuhan sediakan bagi saya, dan saya percaya Tuhan juga akan menyediakan itu bagi saudara sekalian. Mari kita menyembah Tuhan yang hebat, menyembah Tuhan yang dahsyat. Dia Bapa dan sahabat kita. Dia Tuhan yang selalu ada, Dia Tuhan yang selalu tahu. Bahkan hal-hal yang menjadi kerinduan hati kita, Dia tahu segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Engkaulah kekuatan kami, kekuatan di hidupku. Yesuslah kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan dengan percaya bahwa Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Yesus Kekuatan di hidupku. Haleluya. Kami percaya Engkaulah gunung batu dan perisai kami. Saat kami berjalan melangkah di hari-hari hidup kami percaya Engkau berjalan bersama dengan kami. Kami tak perlu takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menuntun setiap langkah kami. Nah biarlah kami tetap mengangkat iman kami, percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu ya Tuhan, kebenaran-Mu memerdekakan kehidupan kami. Biarlah sore hari ini kami boleh membuka hati kami ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi semuanya boleh termeteraikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Mari yang siap merenungkan firman sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pernah ditanya teman saya, saudara. Ada seorang teman datang kepada saya lalu bertanya seperti ini. Gitu, tanya gini. Untuk apa sih kita ini sebetulnya hidup ini? Saya pertama ingin tahu ya kenapa teman saya ini tanya seperti itu. Lalu dia melanjutkan gini, saya merasa hidup saya ini seperti rutinitas yang berjalan terus. Lalu belum lagi dia merasa bahwa di keluarganya itu ada banyak masalah. Lalu dia merasa bahwa orang tuanya itu tidak memahami dirinya. Sehingga dia punya pikiran untuk mengakhiri hidupnya. Kaget saya, waduh. Kamu kok mau berpikir bunuh diri ini kenapa? Ini ada masalah apa? Akhirnya teman saya ini cerita bahwa dia ini merasa selama ini dia itu tidak pernah dimengerti oleh keluarganya gitu. Saya berpikir kok ternyata ada ya orang yang mengalami masalah seperti ini tapi berpikir sampai bunuh diri gitu. Karena menurut dia kehidupan ini hanya berputar-putar demikian gitu. Ya makan, tidur, terus berkegiatan, besok lagi gitu terus. Nah, mungkin kita ini kadang pernah berpikir yang sama, saudara. Sebetulnya kenapa sih kita ini ada di dunia ini? Kenapa, saudara, kira-kira? Apa untuk makan? Duh, padahal kita makan ini untuk hidup. Nah, terus hidup ini untuk apa? Gitu. Kita akan kembali ya memahami sebetulnya kenapa Tuhan menciptakan setiap manusia. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Ini saya menemukan sesuatu yang luar biasa ini di ayat-ayat ini, saudara. Ini kitab Kejadian kan bercerita mengenai penciptaan. Ya, kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya kepingin mundur sedikit ya saudara ke beberapa ayat, mungkin 2 ayat sebelumnya ya, mulai 24. Sebetulnya mulai awal itu sudah kelihatan. Ini kita lihat aja mengenai ini ya. Berfirmanlah Allah, ini ketika Tuhan menciptakan binatang ya. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Saya mau tanya dulu saudara,
Waktu Tuhan menciptakan ini ya, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar, Tuhan memerintahkan siapa, saudara? Bicara ke siapa? Ke bumi, saudara. Hendaklah bumi, gitu kan ya. Hendaklah bumi yang mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Lalu ayat sebelumnya lagi. Terus ayat 22. Nah, ini waktu menciptakan hewan-hewan atau makhluk hidup di laut, lalu burung-burung juga ini. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, saya mau bertanya sekali lagi, ini Tuhan ngomong sama siapa? Sama laut, sama air, sama burung-burung itu sendiri. Seperti itu, saudara. Tetapi kita kembali ke ayat 26, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia, itu beda. Baiklah kita. Kita ini Tuhan bicara dengan pribadinya sendiri, saudara. Jadi manusia ini spesial. Dari penciptaan saja itu sudah spesial. Semua makhluk hidup selain manusia itu diciptakan ya. Itu Tuhan memerintahkannya langsung gini. Jadilah, jadilah, jadilah. Ketika Tuhan menciptakan manusia ini beda. Dari awal sudah beda kalimatnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan saudara, di sini ada poin penting yang tidak ada di penciptaan di hari-hari sebelumnya. Yaitu Tuhan melibatkan dirinya sendiri. Melibatkan gambar dan rupa Tuhan sendiri. Sementara ciptaan yang lain itu tidak ada sama sekali dituliskan bahwa Tuhan ini mempertimbangkan tentang dirinya sendiri. Tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan itu berkeinginan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Saya mau tanya saudara, kalau ada sebuah barang diciptakan spesial ya, dengan cara yang spesial, dengan formula yang spesial, dibandingkan barang-barang yang lain diciptakan biasa, menurut saudara apakah barang yang spesial ini adalah sebuah barang yang secara acak saja diciptakan? Kan tidak mungkin saudara. Karena sesuatu yang spesial itu perlu effort, perlu usaha. Cara Tuhan menciptakan manusia itu adalah Tuhan membuat manusia dari tanah lalu dihembuskan nafas kehidupan. Beda loh saudara. Kalau hewan-hewan itu tidak begitu caranya. Tinggal diperintah-perintah aja. Tetapi kalau manusia itu beda. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan. Berarti di dalam diri kita itu ada nafas kehidupan dari Tuhan. Dan saya percaya kalau dari penciptaan saja manusia diciptakan spesial. Saya percaya ada maksud dan tujuan yang mulia di balik penciptaan manusia. Nah, saya ingin sebelum saya lanjutkan saudara, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi. Ini saudara, ini namanya sarung tangan ya, sarung tangan. Kenapa disebut sarung tangan? Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa tangan. Betul ya? Kalau sarung tangan ini saya letakkan begitu saja, apakah dia memiliki tujuan? Tidak punya. Apakah dia bisa berfungsi? Tidak punya. Coba kalau saya begini saudara. Nah, ini sarung tangan sudah saya masuki tangan saya. Dimasuki tangan. Jadi tangan saya masuk ke dalam sarung tangan ini. Sekarang sarung tangan ini punya fungsi. Saya bisa gunakan sarung tangan ini untuk ambil HP saya bisa. Saya bisa gunakan untuk pegang. Bahkan mungkin saya bisa gunakan sarung tangan ini untuk menolong orang lain bisa. Saya gunakan sarung tangan ini untuk melakukan segala sesuatu. Sarung tangan ini akan bekerja sesuai dengan maunya siapa? Tangan.
Sampai sini paham ya saudara? Jadi kita ini sebetulnya memang diciptakan dengan tujuan melakukan apa yang menjadi kemauan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Seperti sarung tangan ini. Sarung tangan diciptakan menurut gambar dan rupa tangan. Tanpa tangan, sarung tangan tidak akan berfungsi. Mungkin sarung tangan bisa digunakan untuk membungkus sesuatu, tetapi apakah bisa maksimal? Tidak bisa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh sarung tangan tanpa tangan itu adalah sebuah kesia-siaan. Makanya sarung tangan harus bekerja dengan sebuah tangan di dalamnya. Amin, saudara. Jadi kehidupan kita ini sama, saudara. Kita ini seperti sarung tangan ini, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita berjalan sendiri tanpa Allah di dalam kita, ya tidak bisa berfungsi kita. Makanya banyak orang itu mengalami keputusasaan dalam hidup. Merasa linglung, mau kemana, mau ngapain. Tidak punya tujuan hidup saya ini. Ya jelas, kemungkinan orang tersebut tidak memiliki Allah di dalam kehidupannya. Kalau saudara dan saya memiliki Allah di dalam kehidupan kita, maka kita tidak mungkin mengalami kebingungan dalam hidup. Karena kita bergerak sesuai dengan kemauan tangan, sesuai dengan kemauan pribadi yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu Allah sendiri. Amin. Jadi mulai sekarang saudara, kita harus menyadari betul bahwa kita ini seperti sarung tangan ini. Kita tidak bisa hidup tanpa tangan di dalamnya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan di dalam kita, itu tidak bisa. Mungkin kita masih tetap bisa bekerja, bisa makan, bisa melakukan aktivitas rutinitas seperti biasa. Tetapi percayalah, orang yang tidak memiliki Allah di dalam kehidupannya, itu akan kehilangan tujuan hidupnya. Tidak akan berfungsi kehidupannya. Tidak akan memiliki manfaat bagi orang lain. Karena hidupnya itu tidak memiliki isi yang tepat, saudara. Tidak memiliki isi yang tepat. Nah, saya rindu ya membuka, wah ini enggak bisa buat buka HP ini. Sebentar saya buka dulu. Ya. Amsal 16 ayat 9. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Kok gini ayatnya? Beda ini. Coba ayat 10. Loh, ini ayat 9. Ini 16 ayat 1 ini. Nah, ini ya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita harus tahu prinsip ini, saudara. Hati manusia itu bisa mempertimbangkan sesuatu. Kita bisa merencanakan segala sesuatu. Tetapi ingat, Tuhan itulah yang berkuasa menentukan arah langkah hidup kita. Amin. Kita harus belajar untuk menghidupi firman Tuhan ini, saudara. Karena memang sekali lagi, kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Sehingga seharusnya kita memang menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan tujuan pribadi kita sendiri. Ya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mulai sekarang belajar berserah kepada Tuhan. Percaya kalau Tuhan ngomong A, kamu ke A saja. Ya kita mesti manut, saudara. Walaupun sepertinya sesuatu yang kita lihat ya, kok Tuhan nyuruh gini kok kayak enggak enak gitu ya. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Satu kali saya waktu itu saya ingat ya, waktu awal-awal kalau enggak salah itu pelayanan-pelayanan ini ya saudara, kayak takjil, terus pelayanan sosial di gereja kita ini baru berjalan. Waktu itu saya ingat sedang ibadah hari Rabu ya. Waktu itu ibadah Rabu sama Jumat. Nah, kita ibadah hari Rabu waktu itu. Saya kebetulan worship leader. Lalu satu waktu saya ibadah dan saya jadi WL itu ya saudara. Itu yang khotbah nyampaikan bahwa akan ada proyek yang akan dikerjakan di gereja ini. Lalu meminta, mendorong jemaat untuk berpartisipasi di dalam proyek Tuhan itu. Nah, singkat cerita,
Saya waktu itu kan berdiri di sebelah sana itu sebagai worship leader. Saya menyembah saja. Menyembah. Waktu pengkhotbahnya ini selesai menyampaikan khotbahnya lalu ngajak berdoa. Tiba-tiba Tuhan bicara gini sama saya. Gini. Semua uang yang ada di tabunganmu berikan. Kaget saya, saudara. Karena waktu itu saya ingat betul uang saya di rekening bank ya waktu itu. Itu bagi saya itu sudah press. Tetapi Tuhan menyuruh saya itu memberikan semuanya. Semua ya saudara, semua. Saya negosiasi sama Tuhan di situ. Separuh Tuhan gitu. Jumlahnya menurut saya lumayan gitu saudara. Separuh gitu, saya mikir gitu. Lalu ya, saya maju untuk mengajak jemaat berdoa, menyanyikan lagu penutup. Selama saya nyanyi, saudara, itu suara enggak hilang-hilang dari pikiran saya. Kasih no semua, sendiri tabunganmu. Lah, sampai saya pulang, saya masih enggak setuju. Saya pikir, aduh Tuhan, lek tak kasih no semua, waktu itu masih belum akhir bulan, jadi saya masih jauh itu saudara untuk dapat gaji lagi itu kan masih jauh. Jadi saya ini bergumul, semalaman saya bergumul, lalu besok pagi ya, pagi-pagi benar. Itu saya memutuskan untuk manut akhirnya. Karena suara itu ada terus. Kasih no semua. Akhirnya saya pergi ke bank. Tarik tunai semua, surat tak kosongi. Masuk no amplop, saya tutup amplopnya, saya lem, mumpung belum menyesal saya gitu kan. Saya lem, saya bawa ke waktu itu bendaharanya kegiatan sosial itu Cihecen, saya datang ke kantornya. Saya datang terus saya kasih, ini disuruh Tuhan ngasihkan semua tabungan. Saya serahkan. Lalu saya pergi. Nggak banyak ngomong saya. Saya kasihkan lalu saya pergi. Waktu saya pergi, saya ingat betul, separuh nyawa saya ketinggalan di amplop itu. Kayak gitu, aduh, gak punya uang wis aku, gak punya uang. Tetapi ya, yang ajaib, sampai akhir bulan, saya gak kekurangan uang. Heran saya. Lah, dari situ saya belajar, memang kadang Tuhan itu kan menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita gak mau. Tapi memang kita mesti belajar manut, saudara. Sekali lagi kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah lah yang memiliki tujuan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Bukan kita sendiri. Makanya kalau kita melangkah, itu dengarkan suara Tuhan, saudara. Maka dia pasti akan menuntun hidup kita. Amin. Firman Tuhan sore hari ini sederhana, saudara. Ingatlah bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nafas hidup dari Allah itu dimasukkan ke dalam kehidupan kita. Makanya kita ini tidak bisa hidup menurut kemauan kita sendiri. Kita harus hidup menurut tujuan ilahi, saudara. Tuhan mau apa ya kita mesti ikut. Tuhan mau apa ya kita mesti ikut. Mari kita belajar, dengar-dengaran suara Tuhan. Supaya kita ini tahu, oh aku harus ke A karena Tuhan yang menyuruh gitu. Alasannya jelas. Maka percayalah saudara, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kehilangan tujuan hidup. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan itu selalu bertujuan yang luar biasa. Selalu ada makna, selalu ada maksud yang mulia. Amin. Mari kita percayai, jangan ragukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Kalau Tuhan sudah berbicara, kita harus seperti ini, kita harus seperti ini. Percayalah, lakukan saja. Karena Tuhan itu yang memiliki kehidupan kita. Dia itu yang ada di dalam hidup kita. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan kehilangan arah. Kita akan kehilangan tujuan, kita akan kehilangan makna di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya Jesus. Coba minta kunci G. Kalau ku hidup bagimu, hati
hatiku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, saya serahkan kepada Bapak Isoro. Ku bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Allah yang meneguhkan setiap kita. Kita adalah orang-orang yang spesial. Di dalam hidup kita ada Roh Tuhan yang berkuasa dan mengendalikan kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk apa yang Kau nyatakan melalui firman-Mu Tuhan, yang menegaskan bahwa hidup kami adalah hidup di dalam Engkau. Hidup kami Tuhan adalah spesial di hadapan Engkau, karena dalam diri kami ada pribadi-Mu Tuhan, yang berkuasa, yang berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Membuat kami Tuhan penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, melakukan banyak perkara di muka bumi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menaungi kami Tuhan, sehingga jalan kami Tuhan berada di jalan-jalan-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan berada di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah pada sore hari ini Tuhan. Teguhkan hamba-Mu Tuhan, pakai terus dalam setiap pelayanan yang ada. Bapa Surgawi, pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal Tuhan. Kalau mereka sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, ingatkan firman Tuhan ini ya Bapa. Kalau umat-Mu dalam masalah kesulitan Tuhan, ingatkan firman Tuhan ini Bapa. Mereka dalam kegelisahan dan kundakulana Tuhan, ingatkan mereka tidak sendiri. Mereka bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, untuk apa yang Kau nyatakan kepada kehidupan kami. Saudara, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua katakan amin. Tuhan memberkati, selamat sore.